Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, serangkaian peristiwa dari berbagai sudut kota Cianjur akan kami rangkum dalam Warta Cianjur. Bersama saya Mutiara Asri, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda. Inilah berita selengkapnya. Untuk kesekian kalinya, Yayasan Merah Putih menyelenggarakan pelatihan budidaya ikan lele. Kali ini diselenggarakan hari Rabu 26 Juni 2013, bertempat di pembudidayaan ikan lele Bojong Herang. Beberapa peserta pun menyatakan tentang manfaat yang dirasakannya atas adanya pelatihan ini. Dengan rileks, para pembudidaya ikan lele di Kabupaten Cianjur berkumpul dan berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan ternak lele. Mereka berbicara atas pengalaman yang mereka lakoni. Meskipun judul pertemuan itu adalah pelatihan yang biasanya berkesan formal, namun ternyata para petani ikan lele itu dengan rileks dan gembira bertukar pengalaman, masing-masing menceritakan keberhasilan maupun kesulitan yang mereka alami. Di bawah arahan fasilitator, diskusi berlangsung, tidak dinafikan manfaat dari diskusi dan pelatihan yang mereka jalani ini terasa manfaatnya oleh mereka. Hal ini diceritakan kepada TV Cianjur oleh peserta yang ikut dalam program ini. Dalam pelatihan ini, apa manfaat yang bisa diambilnya? Alhamdulillah bisa silaturahim dengan para ketua kelompok di Bojong Herang ini, ya, alhamdulillah bisa ketemu dengan para pembudidaya semua di sini. Soalnya kalau Kota Cianjur, soalnya kalau misalkan tidak ada ketemuan seperti ini, saya juga tidak bisa konsultasi atau komunikasi dengan rekan-rekan. Soalnya kalau misalkan sendirian-sendirian tidak punya kelompok, ya agak susah juga lah komunikasi atau melancarkan pemasaran di bidang budidaya ikan lele. Itu yang saya ketahui di sini. Soalnya kalau misalkan kita tidak bergabung atau silaturahim di sini, jadi kita tidak tahu di mana masalahnya pemasaran. Pelatihan budidaya ikan lele ini berlangsung secara kontinu berdasarkan schedule yang telah dibuat beberapa bulan lalu, bertujuan lebih meningkatkan kemampuan teknis pembudidayaan maupun manajemen pemasaran ikan lele khususnya di Kabupaten Cianjur. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Pada perayaan kenaikan kelas dan perpisahan siswa kelas 6 SDN Panembong 1 Cianjur yang digelar Kamis 20 Juni 2013 di halaman sekolah, berikan apresiasi bagi siswa yang berprestasi. Acara perpisahan bagi siswa kelas 6 dan kenaikan kelas di SDN Panembong 1 Cianjur Kamis 20 Juni 2013 ditandai dengan pemberian penghargaan sekaligus apresiasi bagi para siswa yang berprestasi dari kelas 1 hingga kelas 6. Di panggung kehormatan tampak sebagian guru menyerahkan penghargaan bagi mereka yang memperoleh nilai tertinggi di kelasnya masing-masing. Disaksikan oleh ratusan hadirin yang memenuhi area halaman sekolah tersebut. Sebagian besar adalah orang tua mereka. Menurut kepala sekolah, acara perpisahan tahun ini jumlah siswa kelas 6 yang akan dilepas adalah 37 orang. Ia berharap ke depan sekolah yang dipimpinnya ini akan lebih baik dan menjadi sekolah yang lebih unggul. Ya, jumlah peserta yang dilepas berapa ini, Bu? Yang dilepas 37. 37 orang. Mungkin Ibu punya harapan, kesan-pesan kepada anak-anak kelas 6 dan kelanjutan seperti apa nanti? Oh, jelas kalau harapan manusia harus punya ya. Harapannya lebih baik dari yang sekarang. Berarti lebih bagus dari prestasi yang didapat, harus lebih bagus dari sekarang. Ingin kelas SD Panembong ini masuk pada kategori SD unggul ya. Pesan buat anak-anak yang akan sekarang meninggalkan SD Panembong 1, mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara, dan jaga etika, jaga diri dari zaman-zaman yang sekarang begitu menakutkan. Mudah-mudahan bisa dijauhkan dari godaan setan dan jadi manusia yang berbakti pada orang tua, agama, dan negara. Ya, kalau tingkat kelulusan berapa persen, Bu, yang lulus? 100%. Ketua Komite Sekolah Syarifudin menilai sejak kepemimpinan kepala sekolah yang baru terdapat banyak peningkatan dalam berbagai hal selain di bidang akademik, bangunan fisik, juga meningkatkan kesadaran akan seni budaya. Setelah
adanya pimpinan yang baru sekarang ini, peningkatan kegiatan belajar mengajar cukup signifikan, cukup bagus sekali. Termasuk juga bukan tataran tingkat pendidikan saja, akan tetapi tingkat-tingkat pembangunan. Pembangunan alhamdulillah, termasuk dulu kita tidak punya panggung, bangunan juga sekarang sudah 2 lantai, dan termasuk juga WC-WC yang ada di sekitar kita, termasuk juga tempat-tempat permainan anak-anak, pagar dan lain sebagainya. Itu masa-masa kepemimpinan beliau yang sampai dengan saat sekarang ini, alhamdulillah kemajuan SD Panembong 1 cukup bagus. Dan sudah barang tentu anak-anak juga kualitas pendidikan semakin lama semakin maju, termasuk juga seni-seni budaya, apakah itu seni budaya Islam yang ditonjolkan oleh beliau, termasuk kasidah-kasidah yang ada di lingkungan SD Panembong 1 ini. Di bagian akhir acara, penampilan tarian modern anak semakin menghangatkan suasana acara perpisahan tersebut. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Limbangan Sari yang diikuti 3 kandidat berlangsung dari siang hingga malam hari, dimenangkan Kades incumbent dengan selisih 790 suara. Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Limbangan Sari periode 2013-2019 yang diikuti 3.161 pemilik hak suara akhirnya memasuki tahapan penghitungan hasil pencoblosan yang berlangsung Senin 24 Juni 2013 di kantor Desa Limbangan Sari. Penghitungan surat suara hasil pencoblosan yang dipusatkan di Aula Desa Limbangan Sari dimulai sekitar pukul 14 hingga malam hari, disaksikan para saksi dari masing-masing kandidat, dan hal yang sama juga dilakukan warga masyarakat untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara. Menit demi menit peroleh suara saling berkejaran, terutama nomor urut 1 Agus dan nomor urut 2 Ade Makmur. Sementara itu nomor urut 3 Denny Hendra tampak tertinggal jauh dari 2 kandidat lainnya. Namun menjelang berakhirnya penghitungan suara sekitar pukul 22, nomor urut 1 Agus yang masih menjabat sebagai Kades incumbent ini melesat jauh meninggalkan kedua calon lainnya hingga panitia harus menyediakan lembar tabulasi kedua untuk penghitungan suara. Hasil akhir perolehan suara, Agus memperoleh dukungan 1.794, Ade Makmur 1.004 suara, dan Denny Hendra 288 suara. Dengan demikian Agus dinyatakan sebagai kepala desa terpilih untuk periode 2013-2019. Pantauan TV Cianjur hingga pukul 22 seiring berakhirnya proses penghitungan suara berlangsung lancar karena adanya dukungan dan bantuan aparat keamanan baik dari pengurus TNI, Polri maupun Linmas. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Badan Pertahanan Republik Indonesia menggelar kegiatan workshop peningkatan kinerja pengelola penerimaan negara bukan pajak yang berlangsung Senin hingga Rabu 19 Juni 2013 di Hotel Yasmin Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, Biro Perencanaan dan Kerjasama Hubungan Luar Negeri BPN Republik Indonesia menggelar workshop peningkatan kinerja pengelola penerimaan negara bukan pajak yang berlangsung 17 hingga 19 Juni 2013 di Hotel Yasmin Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pada kegiatan tersebut, panitia menghadirkan narasumber selain dari BPN RI, juga menghadirkan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen PNBP, Bappenas, dan Ditjen Kekayaan Negara, dengan tujuan untuk merumuskan upaya meningkatkan kinerja pengelola penerimaan negara bukan pajak dari target yang ditentukan pemerintah, yaitu sebesar 1,7 triliun. Sementara itu, peserta kegiatan workshop se-Indonesia yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh Kasubag Tata Usaha, Kanwil BPN RI, para kepala kantor pertanahan, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Ya, hari ini kita sedang membrief. Jadi tadi narasumber yang barusan itu kan dari Departemen Keuangan. Jadi yang kita undang dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal PNBP, Direktorat Kekayaan Negara, kemudian dari Bappenas. Jadi hari ini yang memberikan coach bukan hanya orang BPN, tapi dari Departemen Keuangan 3 direktorat, kemudian dari Bappenas 2 kedeputian, 1 Direktorat Tata Ruang, 1 Direktorat Pendanaan dari Bappenas. Kalau Kakanwil ini dipastikan hadir semua Pak dari 33 provinsi? Oh enggak, yang diundang Kabag TU-nya.
ya, Kabagdo dan kepala kantor yang besar. Ya, karena ini sudah masalah teknis. Tapi kalau kepala kantor yang besar ya, karena gini, PNBP itu besarnya di kantor. Kalau pelayanan kan sekarang sudah diserahkan hampir seluruhnya pelayanan di BPN itu diserahkan di kabupaten. Sementara itu saat diwawancara TV Cianjur, Dodi Imron Khalid mengatakan bahwa menyikapi banyaknya dokumen yang mengalami kerusakan pasca kebakaran kantor pertanahan Kabupaten Cianjur beberapa tahun lalu, Dodi memastikan bahwa untuk kepentingan rakyat, pihaknya akan melakukan pendataan 2.000 bidang tanah di Kabupaten Cianjur dengan tidak memberlakukan biaya pengukuran. Rencana kita akan memberikan 20.000 bidang kegiatan untuk P4T. Jadi ada nanti kita akan berikan pengukuran bidang-bidang tanah sebanyak 20 bidang, sekian miliar lah nanti kita berikan di sana. Setelah kebakaran ini kan banyak warkah yang hilang, yang tidak jelas. Nah, nanti dengan adanya pengukuran P4T nanti akan diukur tanah itu ya, yang sudah ada sertifikat, tinggalnya sertifikat nomor sekian. Yang belum silakan disertifikatkan ya, tanpa harus bayar pengukuran, jadi murah nanti ya. Jadi ya, pengukuran dari kami, rakyat nanti orang Cianjur hanya cukup mendaftarkan saja. Di penghujung acara, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri berkesempatan memberikan pengarahan sekaligus menutup kegiatan tersebut yang diakhiri pesta sederhana perayaan ulang tahun salah satu pejabat di BPN. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Hari terakhir pelaksanaan bimbingan teknis 4 inkubator bisnis unsur, panitia mengadakan kegiatan studi banding kedua perusahaan pelaku UKM makanan di wilayah Cianjur, Minggu 16 Juni 2013. Pelaksanaan bimbingan teknis 4 inkubator bisnis Universitas Surya Kencana di hari terakhir, tepatnya Minggu 16 Juni 2013 melaksanakan kunjungan studi banding ke sentra produsen manisan yang berada di Kampung Cijoho, Kecamatan Warung Kondang. Para peserta BINTEK didampingi dosen pembimbing lapangan atau DPL berkesempatan untuk menyimak pemaparan mengenai sejarah dan proses produksi aneka manisan buah-buahan yang disampaikan oleh pemilik sekaligus pelaku UKM manisan hingga mengunjungi gerai makanan olahan Putra Sawargi yang berada tepat di bibir Jalan Raya Cianjur, Sukabumi. Sebagai pelaku UKM, Komarudin merasa senang dengan kunjungan studi banding INBIS sehingga diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran produknya. Adanya kunjungan ini produk saya lebih dikenal, bisa lebih memasarkan. Ya. Berapa tahun Anda merintis hingga memiliki jongkok seperti ini? Jadi kita sekitar 7 tahun. Sekitar tahun ya. Tahunan. Ya. Kemudian sekarang punya gerai di pinggir jalan. Bagaimana prospeknya yang Anda alami? Prospeknya alhamdulillah lebih baik gitu. Jadi dengan adanya penjualan di sini, kita keuntungannya lebih besar gitu, karena dijual langsung. Anda mungkin punya harapan, baik itu kepada INBIS unsur, kepada pemerintah kabupaten, provinsi, sampai kepada menteri. Ya, harapan saya kemungkinan bisa kita yang berkembang. Mudah-mudahan bisa lebih maju lagi, Pak. Ya, Anda merasakan manfaat tidak dari kegiatan INBIS unsur ini? Jelas, Pak. Lebih bermanfaat karena banyak ilmu yang didapat gitu ya. Terutama masalah ilmu teknologi tepat guna itu yang paling saya butuhkan. Sementara itu, usai mengunjungi sentra manisan, para peserta studi banding pun menyambangi produsen balado kentang ikan teri. Di sini mereka memperoleh pengarahan dan penjelasan hingga mempraktikkan proses pengupasan kentang dan proses penggorengan hingga siap dihidangkan untuk selanjutnya dikemas dalam toples maupun kemasan plastik. Momen langka ini tidak disia-siakan baik oleh para DPL maupun peserta untuk berwisata kuliner. Dedi Mulyadi, manajer inkubator bisnis unsur, mengatakan bahwa kegiatan studi banding pada BINTEK 4 ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi para pelaku UKM lainnya dalam hal peningkatan keberhasilan usaha mereka. Apa urgensinya Pak sehingga peserta INBIS ini harus melakukan studi banding ke UKM? Yang pertama di INBIS unsur ini memang banyak sekali UKM yang potensial, dan salah satunya adalah UKM Putra Sawargi. Di UKM ini adalah UKM Pak Haji Umar yang kemudian dia core bisnisnya adalah membuat sayuran, membuat manisan, dan
manisan ini berbahan lokal, artinya bahwa memberdayakan masyarakat lokal dari mulai bahan bakunya sampai kepada tenaga kerjanya. Nah, ini yang menarik sebetulnya, sehingga memang ini menjadi stimulus bagi teman-teman UKM yang lain yang sampai saat ini masih berjuang untuk sebuah eksistensi keberhasilan usaha daripada UKM. Dan UKM yang Pak Haji Komar ini adalah UKM yang berhasil dari mulai proses sampai kepada marketingnya memang sudah sangat tertata. Selepas melakukan kunjungan studi banding dari 2 produsen makanan yang berada di Cianjur, peserta Bintek pun mengikuti prosesi acara penutupan. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Mutiara Asri beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.